Tapi saya juga kurang paham nih kenapa warga lebih milih buang sampah di kali dibanding harus menugaskan tukang sampah gitu. Sebenarnya murah itu, hitungannya sehari nggak sampai 1.000 itu. Ya, saya mohon warga RT 12 seluruh RW 5, saya mohon mengertiin kondisinya supaya buang sampahnya sembarangan. Saran saya sih jangan buang sampah ke kali lagi. Yang pertama, kalau kita alhamdulillah ada setiap harinya ada tukang sampah keliling. Untuk warga DKI Jakarta, jangan sesekali membuang sampah di aliran sungai. Tetap Jaya, Jakarta. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Inilah Kali Sarua yang melintasi wilayah Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Di pinggir kanan dan kiri Kali Sarua tinggal kurang lebih ribuan kepala keluarga, khususnya untuk RW 08 sebanyak 2.000 kepala keluarga. Kali Sarua ini menjadi penyebab utama banjir di wilayah di sekitar Pejaten Barat ini. Setiap kali hujan dengan intensitas tinggi, debit Kali Sarua tinggi dan bahkan meluap. Jika banjir, ketinggian air bisa mencapai 2 meter. Kalau untuk musim penghujan, kalau curah hujannya lebih tinggi, tesnya warga kebanjiran juga. Waduh, banjir parah, Mas. Benar, saya nggak bohong, benar. Cucu saya, anak saya yang mau pada usaha nggak bisa keluar. Yang mau kerja, yang mau sekolah, ada libur semuanya, nggak bisa keluar. Habis di sini air udah 1 dengkul nih. Gimana mau keluar, apalagi motor, udah pada ngungsi semuanya tuh motornya. Kalau musim penghujan, Pak, kami sudah terbiasa. Di RW 5 itu banjir itu, genangan air itu sudah biasa. Warga pun sudah terbiasa. Paling tinggi yang tadi dibilang itu 2020. Ketinggian itu mencapai 2 meter. Kalau untuk hujan yang biasa ya paling 40 cm. Untuk musim hujan ya, kita karena berada di dataran rendah, lingkup kita ini kan disebut namanya Pulau Kalibata. Pulau Kalibata ini karena kampung ini dikelilingi oleh kali gitu. Nah, otomatis pada saat musim penghujan gitu, air gampang naik gitu. Kalau untuk setiap kali hujan itu paling sekitar 30-50 cm gitu. Nah, untuk yang intensitas tahunan per periode 5 tahun itu sampai tinggi juga, sampai sekitar dada atau leher orang dewasa gitu. Itu letaknya di depan Masjid Nurul Ikhlas. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Lurah Pejaten Barat Asep Ahmad Umar, selama berpuluh-puluh tahun Kali Sarua ini belum pernah direvitalisasi atau dikeruk atau diangkut lumpurnya. Oleh karena puluhan tahun tidak pernah dikeruk, tidak heran volume daya tampung air kali dikalahkan oleh lumpur dan tanah. Hasilnya kedalaman Kali Sarua tinggal 30 cm. Namun hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh para ketua RT ini. Karena pada tahun 2022 ada pengerukan lumpur di Kali Sarua ini. Namun pada saat itu alat berat sulit menuju ke lokasi pengerukan seperti sekarang ini. Selain karena debit air tinggi juga sehingga dilakukan pengangkutan lumpur secara manual. Lalu pernah juga ada alat berat masuk sini, namun karena debit air tinggi sehingga alat berat sempat mati mesinnya. Juga pertimbangan akses masuk ke lokasi pinggir sungai ini yang sangat sulit dilakukan. Dulu pernah ada keruk juga, tapi tahun 2023 atau 2022 sekitar situ. Tapi nggak normal, karena pas banget banjir juga, lagi pas posisi banjir, jadi nggak dilanjutin. Gitu, Pak. Saya selama tinggal di sini baru 2 kali sama ini. Yang pertama gagal pengerukannya. Nah, yang ini mungkin bisa lancar, mudah-mudahan. Manual. Sebelumnya waktu itu sudah pernah dilakukan pengerukan sekitar 2-3 tahun yang lalu menggunakan alat berat juga beko. Cuma waktu itu tidak terlaksana dikarenakan mesinnya mati. Karena dilakukan waktu itu di musim penghujan juga, debit air naik. Nah, sehingga mesin itu terendam. Sempat beberapa hari itu di tengah-tengah
sungai, tengah-tengah kali. Usulan ini kami masukkan ke Musrembang setiap tahunnya, dan alat berat emang nggak bisa masuk dari dulu. Kami cuma manual, sedangkan tenaga manusia kan nggak bisa diukur Pak, kecuali tenaga mesin. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana diungkapkan Bu RT tadi bahwa aktivitas pengerukan dan pengepukan lumpur di Kali Sarwa ini merupakan usulan warga. Alhamdulillah pada tahun 2024 ini, Suku Dinas Sumber Daya Air Sudin SDA Jakarta Selatan mengabulkan permohonan warga agar Kali Sarwa ini dikeruk dengan menggunakan alat berat. Mengenai pengerjaan dengan menggunakan ekskavator di Kali Sarwa ini memang baru pertama kali. Baru pertama kali nih. Betul Pak, ini karena sini sering banjir, warga juga udah mengajukan dari RT RW kelurahan untuk pengerukan ulang. Mungkin harusnya sih pemeliharaan tiap tahun apa 6 bulan sekali lah harusnya ini, karena posisi kalinya rendah. Sering banjir Pak, setiap hujan itu banjir sini Pak. Sobat Jelajah Jakarta, untuk masuk ke lokasi ini memang tidak mudah. Ekskavator jenis spider saja harus hati-hati masuk ke lokasi ini. Betul sekali Pak, ini karena kalinya sempit, terus aksesnya juga Pak. Kalau untuk pakai amfibi ini kan memerlukan akses yang luas. Terus manuvernya juga harus luas Pak. Kalau spider masih fleksibel Pak. Mari saya perlihatkan pada Anda jalan menuju ke lokasi ini ya. Ini dia Sobat Jelajah Jakarta, akses jalannya. Ini adalah satu-satunya akses dengan lebar jalan kurang lebih 2,5 sampai 3 meter. Jalannya pun berlika-liku. Kendalanya sih akses Pak, akses jalan sempit, terus ini di samping kanan kiri pemukiman padat penduduk, terus pohon bambu juga banyak yang melintang di tengah kali gitu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, jembatan seperti ini yang biasa dilewati oleh pejalan kaki dan juga motor juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengerukan dan pengepukan lumpur di Kali Sarwa ini dengan menggunakan alat berat. Makanya tidak heran jembatan seperti ini harus dibongkar. Jadi untuk angkut juga jembatan banyak banget Pak ini yang rencana kita bongkar. Udah koordinasi semuanya sih, udah RT RW udah semua sudah setuju, dari kelurahan udah turun, PPSU juga. Mungkin rencana pembongkaran mungkin nanti kalau kita udah mulai pengerukan dari sini sampai ke jembatan yang kedua baru mulai dibongkar kayak ini Pak. Sejauh ini warga tidak masalah jembatan dibongkar. Betul Pak, jadi biar alat bisa lewat sampai ke bawah Pak. Namun tentu saja setelah pembongkaran jembatan diizinkan, warga minta pihak kelurahan bisa membangun kembali. Terkait jembatan yang ada rencana itu, hampir beberapa jembatan tuh dilakukan penghancuran gitu. Nah, setelah kita melakukan pembicaraan lagi atau diskusi, ternyata ada jembatan yang dianggarkan untuk dibuat kembali. Salah satunya di wilayah saya, di samping Masjid Nurul Ikhlas. Sobat Jelajah Jakarta, sebetulnya selain akses, tidak mudah juga alat berat diizinkan berada di lokasi tanah warga. Makanya pengajuan sudah dilakukan sejak 2019, belum dikabulkan. Ya karena itu tadi, tidak semua warga yang tinggal di pinggir kali mengizinkan alat berat melewati tanah mereka. Hal ini diungkapkan oleh Bu Siti Komariah. Sudah lama Pak, pengajuan itu dari 2019. Alat berat itu nggak masuk Pak, izin ke warga juga susah. Karena kan tanah mereka dilewati. Aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman Sudin SDA Jakarta Selatan ini tentu saja sangat penting. Sebab tentu bisa membuat Kali Sarwa normal kembali dengan kapasitas daya tampung airnya yang banyak. Perlu juga sih Pak, rutin juga boleh, penting banget karena kan kita warga sering kebanjiran. Tapi ini kan kalau keruk ini dari Pak Lurah bilang ini mengurangi debitnya air. Bersyukur benar-benar. Kenapa Bu?
Ya semoga berkurang banjirnya. Semoga kita usaha pada lancar, yang sekolah lancar, yang usaha lancar. Sobat Jelajah Jakarta, dengan segala tantangan dan kendala, Sudin SDA Jakarta Selatan berusaha keras agar aktivitas pengerukan dan pengepokan ini bisa berjalan lancar. Apa yang sekarang dijalankan oleh teman-teman Sudin SDA Jakarta Selatan pun membuat warga bahagia. Ya, bahagia bagi kami. Ya, saya ingatkan buat warga, berterimalah kasihlah pada pemerintah karena pemerintah sudah mengerjakan apa yang diinginkan oleh warga. Kalau saya pribadi, saya senang banget, bersyukur banget. Bersyukur benar-benar saya senang. Sobat Jelajah Jakarta, meski sudah dikeruk dan dikepok, tantangan berikutnya adalah melakukan pengangkutan lumpur. Sekali lagi, akses masuk ke pinggir Kali Sarua ini sulitnya minta ampun. Jangan membayangkan ya dump truck bisa masuk ke lokasi ini, Sobat Jelajah Jakarta. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Pak Darsan. Kalau loading akses nggak ada untuk angkut Pak, karena akses kita juga susah Pak. Aksesnya sini nggak muat untuk mobil loading, terus untuk parkir kendaraan juga susah. Jadi kita ya terpaksa kita pok kanan kiri lah gitu Pak. Untuk estafet terlalu jauh banget Pak. Untuk estafet loadingnya kita akses lapangan yang tanah lapang, untuk akses mobil dump trucknya nggak bisa Pak. Sobat Jelajah Jakarta, warga berharap selain direvitalisasi, Kali Sarua ini langsung bisa diturap pinggirnya. Hal ini agar supaya ketika debit air Kali Sarua tinggi, airnya tidak sampai luber atau keluar dari pinggir kali dan menyebabkan rumah warga di sekelilingnya tergenang bahkan banjir. Namun mayoritas warga keberatan jika tanah atau rumahnya diambil sebagian untuk proyek penurapan. Nah lo. Ya, saya minta pada Pemprov DKI Jakarta di RT di RW 5 biar benar terlaksana nih pengurapan ini. Mungkin kalau sebelah selatan ya, sebelah sana turap kami sudah berjalan dan di sebelah utara ini belum. Kami sedang pengerjaan, mudah-mudahan diturap ya lebih bersih lah. Banjir pun tidak ada lumpur. Kalau sekarang kan banjir masih ada lumpur. Sebenarnya pemerintah sudah ada ya rencana untuk penurapan, karena percuma dikeruk loang, nggak dilakukan penurapan, yang terjadi adalah longsor lagi dari samping kiri kanan kali tersebut. Jadi sebenarnya dari pemerintah ada penurapan, itu usulan dari yang punya lahan ataupun punya rumah di sekitar bantaran Kali Sarua Mampang ini. Tetapi dengan catatan pemilik lahan atau pemilik rumah harus mundur lahannya sekitar 1,2 sampai 1,5 meter. Nah ini yang mungkin berat juga gitu bagi pemilik lahan atau rumah di bantaran Kali Sarua Mampang ini. Ya, memang dari dulu mungkin warisan Pak, warisan dari nenek moyang lah, mereka masih bertahan. Yang nggak bertahan itu kan yang mereka yang menjual. Sobat Jelajah Jakarta, jadi persoalan di Kali Sarua ini memang tidak mudah alias kompleks. Kita jadi tahu kan kenapa Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Sudin SDA Jakarta Selatan selama ini tidak melakukan pengerukan, pengepokan maupun pengangkutan lumpur dengan menggunakan alat berat di lokasi ini. Jawabannya adalah akses jalan. Kedua, kenapa selama ini sulit melakukan normalisasi atau pembuatan turap dan tanggul di wilayah ini? Jawabannya, warga keberatan tanahnya diambil sebagian untuk pelebaran atau pembuatan tanggul. Nah, apakah kedua persoalan ini nantinya ada solusinya? Ikuti terus konten Jelajah Jakarta. Jangan lupa support channel yang independen dalam informasi dan fakta ini agar Anda mendapatkan sumber terpercaya. Baik, salam persatuan. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.